Assalamualaikum. Salam selalu sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai kebijakan upah di Indonesia. Upah dan gaji adalah satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Bentuk dan cara pembayaran upah. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Pengertian upah dan komponen upah. Menurut Pasal 1 Angka 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Apa saja kebijakan upah yang ditetapkan oleh pejabat negara berdasarkan Pasal 88 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang terusannya di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mengenai kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa kebijakan upah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 Ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang pelengkapnya di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 88 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 2 Ayat 2 dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Timbulnya hak pekerja atas upah. Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Beberapa dasar aturan dalam menetapkan upah berdasarkan satuan waktu. Upah per jam Pasal 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja secara paruh waktu. Yang dimaksud dengan bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam satu hari dan kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan tersebut tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam sebagai berikut. Upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126. Upah harian, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungan upah sehari sebagai berikut. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu,
upah sebulan dibagi 25, atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Upah bulanan. Beberapa komponen upah. Upah tanpa tunjangan atau upah pokok. Upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, dan upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, subscribe, dan tekan loncengnya agar saya lebih semangat lagi. Kalau sudah, terima kasih. Selanjutnya, sekarang tentang tunjangan upah. Tunjangan upah adalah tambahan pendapatan di luar gaji bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja yang bertujuan untuk merangsang, mendorong pekerja lebih disiplin, rajin, dan produktif. Beberapa pendapatan non-upah. Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR adalah hak pendapatan pekerja berupa uang yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Insentif dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam jabatan atau pekerjaan tertentu sesuai kebijakan perusahaan. Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan. Bonus untuk pekerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Beberapa situasi, pengusaha harus tetap membayar upah kepada pekerja. Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Pekerja perempuan yang sakit haid pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan anaknya, menghitankan anaknya, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu meninggal dunia, atau anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud yang di atas, tinggal dalam satu rumah, meninggal dunia. Melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, di antaranya menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya, melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan tertulis atau melaksanakan tugas pendidikan dan atau pelatihan dari perusahaan, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya apabila pekerja melaksanakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, atau istirahat karena mengalami keguguran kandungan. Apabila rekan-rekan ada aturan yang ingin dibahas yang luang lingkupnya seputar perusahaan, pasar ekonomi, dan upah pekerja, tulis saja di kolom komentar atau kontak saja di akun media sosial saya. Mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan rekan-rekan. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.